Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers podcast Panwaslu Provinsi Aceh dimanapun berada. Kita masih dalam suasana Idul Fitri. Hari ini, di hari yang spesial ini, kita kedatangan tamu yang juga sangat spesial untuk mengisi podcast kita pada hari ini, yaitu Bapak Ketua Panwaslu Provinsi Aceh. Saya sapa, selamat pagi Bapak Agus Saputra. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan tim Humas untuk dapat hadir di ruang podcast Panwaslu Provinsi Aceh. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan bincang-bincang soal kepemiluan secara general bersama Bapak Ketua Pimpinan Panwaslu Provinsi Aceh. Pak Ketua, kita sudah berada di ujung, bahkan mungkin sudah melewati seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024. Tetapi masyarakat, khususnya teman-teman viewers podcast Panwaslu Provinsi Aceh, saya yakin selalu menantikan kabar-kabar selanjutnya dari Panwaslu Provinsi Aceh, baik itu di YouTube kita maupun di media sosial lainnya. By the way Pak, kalau bahasa anak-anak sekarang nih Pak, teman-teman pengen tahu dari rangkaian tahapan pemilu 2024 itu sampai dengan tahapan itu selesai, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Provinsi Aceh dan jajarannya? Panjang ini. Panjang ya. Pertanyaannya. Tapi sangat terbuka. sebelum kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol tentang itu ya, yang agak berat dikit. Pertama kita ucapin dulu nih. Okay. Apa namanya, karena sekarang masih dalam rangkaian bulan Syawal. Kami semua, seluruh unsur pimpinan maupun sekretariat Panwaslu Provinsi Aceh mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah maupun hal-hal yang kurang tepat selama dalam pelaksanaan, baik itu seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemarin. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin dalam interaksi sosial kita, interaksi kelembagaan kita. Semoga kita bisa merajut ukhuwah Islamiyah, lalu kemudian mempererat sinergi dan kerjasama dalam pelaksanaan pemilu berikutnya, gitu. Nah, tadi pertanyaannya kayak apa yang udah kita lakukan? Banyak sekali karena kan tugas Bawaslu ini, kalau di Aceh kan Panwaslih ya namanya, di provinsi lain kan namanya Bawaslu sebenarnya, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota gitu. Kalau di Aceh karena ada undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang undang-undang pemerintahan Aceh, dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka untuk nomenklatur penamaan di Aceh, baik itu Bawaslu yang permanen maupun Bawaslu yang ad hoc dalam tugasnya melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah, namanya semua adalah Panwasli. Hanya untuk pengawas pemilu yang permanen disebut sebagai Panwasli Provinsi Aceh atau Panwasli Kabupaten Kota. Gitu ya. Kalau yang ad hoc untuk pengawasan pilkada itu langsung Panwasli Aceh tanpa penyebutan nama provinsinya. Begitu juga untuk kabupaten kota langsung Panwasli Kota Banda Aceh, Panwasli Aceh Besar, atau Panwasli PD dan seterusnya. Itu perbedaan penyebutannya. Nah, yang kita lakukan kemarin banyak sekali sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dan kewenangan yang kita miliki. Ya, tentu kita melakukan pencegahan dari semua potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dan begitu juga sesuai dengan kewenangan yang kita miliki, kita melakukan pengawasan seluruh tahapan, baik itu tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan pemilu ya. Seperti verifikasi partai politik, itu juga kita awasi,
verifikasi partai politik calon peserta pemilu gitu ya. Jadi partai politik pun jauh-jauh hari sebelum pemilu itu juga diverifikasi ulang. Diverifikasi. Gitu. Ya, kita cek kantornya, kita cek lagi pengurusnya apakah terpenuhi di 50 plus 1 jumlah wilayah ya, baik itu kabupaten kota maupun kecamatan di seluruh Aceh. Lalu kemudian juga kita lakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih. Jadi bukan hanya pengawasan pada saat kampanyenya saja. Jadi rangkaiannya panjang sekali di awal-awal sampai dengan puncaknya. Puncaknya adalah ya kampanye, lalu kemudian ada pemungutan dan penghitungan suara baik itu di TPS maupun di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi secara berjenjang gitu. Tapi rangkaian itu seluruhnya sangat panjang sekali sebenarnya, dan itu apa yang kita lakukan adalah kita lakukan pengawasan seluruh tahapan pemilunya, lalu kemudian kita laksanakan kewenangan yang kita miliki selain upaya pencegahan, pengawasan, kemudian penindakan dari penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa gitu. Itu Cut. Baik, berarti bisa mulai sedikit dipahami nih oleh publik secara umum bahwa tahapan pemilu tidak hanya saja kalau di masyarakat secara umum kan kampanye dan pungut hitung mungkin Pak ya, dan pasca pungut hitung ya, rekap yang teman-teman lihat di mana-mana mulai dari jenjang desa, kecamatan, kabupaten sampai ke nasional. Rupanya ada tahapan yang jauh dimulai sebelum itu ya Pak. Mungkin tahunan ya Pak, bisa setahun sebelum. Ya, lebih dari 2 tahun. Oke, lebih dari 2 tahun ya teman-teman, lebih dari 2 tahun. Penyelenggara di sini ada KPU atau KIP di Aceh sudah mulai bekerja dan Bawaslu mengawasi penuh Pak ya, dimulai dari tahapan awal yang diamanatkan oleh undang-undang. Betul. Menarik Pak. Kalau sudah sampai di tahapan kampanye dan pungut hitung sepertinya agak identik nih Pak, soal apa tadi, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran. Nah, Bawaslu punya kewenangan sejauh itu ya Pak? Ya, itu kewenangan yang kita miliki kan, dan itu adalah amanah dari undang-undang, mandat yang diberikan oleh undang-undang yang kalau tidak kita laksanakan, ya kita yang salah karena kita diberikan amanah oleh undang-undang untuk melaksanakan kewenangan itu, penegakan hukum pemilunya. Meskipun sebenarnya bagaimanapun target kita adalah bukan menghukum semua jenis pelanggaran itu sebenarnya, tapi yang paling penting adalah upaya melakukan pencegahan agar tidak perlu terjadi pelanggaran maupun terjadi sengketa gitu kan. Makanya kerja kerasnya itu justru di awal adalah memberikan transformasi knowledge ya, pengetahuan terhadap peserta pemilu agar mereka juga tahu mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar, hingga mereka bisa menghindari, karena pelanggaran itu juga bukan hanya bukan hanya terjadi karena ingin melakukan pelanggarannya, tapi juga kadang-kadang karena nggak tahu. Makanya kan perlu kita kasih tahu kan apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Itu bagian dari upaya pencegahannya. Kita lakukan sosialisasi regulasinya, lalu kemudian kita transformasikan informasi yang diperlukan baik itu peserta pemilu tapi juga masyarakat secara luas. Untuk itu kita juga dalam upaya pencegahan itu kita membentuk Gampung Demokrasi gitu ya, di seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak ya? Ya, agar mereka juga bisa mentransformasi lingkungan ya, dan wilayah di sekitarnya untuk berpartisipasi dengan lebih baik lagi, dan membantu kita juga, membantu proses demokrasi di Aceh juga agar berjalan sebisa mungkin minim pelanggaran gitu. Kita juga mendidik anak-anak dan teman-teman melalui sekolah pengawas pemilu partisipatif di seluruh Aceh gitu kan. Itu bagian dari pelibatan, selain stakeholder ada CSO, teman-teman LSM juga, perguruan tinggi. Kita melaksanakan MOU juga dengan beberapa perguruan tinggi di seluruh Aceh gitu. Jadi itu hal-hal upaya pencegahan. Tapi jika memang sudah selain pencegahan itu, kita juga harus pastikan prosesnya. Prosesnya juga masih kita awasi lagi. Jadi kita cegah, kemudian kita awasi dia agar apa?
di dalam secara faktual ketika setiap rangkaian pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan, kita juga masih bisa melakukan upaya pencegahan akhir. Misalnya ada panitia kampanye, kemudian karena ketidaktahuannya kan banyak di kampanye di seluruh Aceh ya, bukan hanya di panggung-panggung besar, tapi juga pertemuan tertutup, pertemuan terbuka gitu kan. Ada musyawarah tertutup, ada kalau istilah di pilkada gitu, ada musyawarah terbuka dan lain sebagainya. Jadi dan itu juga kita lakukan pengawasan sambil juga melakukan pencegahannya. Gitu. Tapi kemudian setelah kita cegah, setelah kita awasi, masih juga terjadi pelanggaran, baru kita gunakan kewenangan penegakan hukumnya, baik itu melalui penanganan pelanggaran administratif, lalu penanganan pelanggaran pidana pemilu maupun penyelesaian sengketa pemilunya. Gitu. Karena itu juga bagian dari kewenangan kita. Nah, untuk jenis kategori pidana pemilu kita memang tidak sendiri menanganinya. Kita ada Sentra Gakumdu namanya. Sentra Gakumdu. Ya, bekerja bersama-sama dengan teman-teman penyidik dari kepolisian, lalu kemudian ada penuntut umum dari kejaksaan. Jadi 3 lembaga, ada Bawaslu, Panwasli Aceh, gitu. Kemudian ada Polda, lalu kemudian ada dari Kejaksaan Tinggi gitu. Aceh. Ya, itulah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Nah, administrasinya, pelanggaran administrasi itu menjadi kewenangan kita. Baik. Dan kita menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi itu melalui adjudikasi, melalui sidang. Jadi tidak serta-merta ada orang melapor lalu kemudian kita putuskan suka-suka. Juga ada mekanismenya, ada prosesnya, melalui sidang, ada sidang pembuktiannya, kita panggil semua pelapornya, terlapornya, saksi-saksinya kita libatkan semua gitu kan. Lalu kemudian kita minta keterangan mereka di dalam persidangan yang resmi, kemudian di akhir baru kita putuskan gitu ya. Nah, begitu juga soal sengketa antar peserta pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara, dalam hal ini KIP gitu misalnya kan. Nah, itu juga kita yang selesaikan gitu. Adjudikasi juga, Pak? Ya, adjudikasi juga di ujung. Tapi sebelum sampai adjudikasi, sebelum sampai persidangan, sebelum sampai putusan, kita juga melakukan upaya mediasi dulu ke mereka, karena itu kan soal perbedaan cara pandang. Sengketa itu betul. Sengketa itu kan adalah perbedaan cara pandang antara peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik peserta pemilu, dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KIP. Gitu. Jadi kalau ada perbedaan cara pandang terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KIP, maka kita lakukan dulu upaya mediasinya, gitu. Agar mereka bermusyawarah tanpa keluar dari koridor peraturan perundang-undangan, gitu ya. Agar semangatnya adalah semua patuh pada peraturan perundang-undangan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Karena ini azas adil juga kan bagi seluruh peserta pemilu, baik itu partai politik maupun ya seluruhnya lah ya. Jika tidak tercapai kesepakatan di dalam mediasi, baru di ujung kita lakukan persidangan lagi, adjudikasi gitu. Jadi kita putuskan melalui putusan kita, bukan kesepakatan para pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan tadi. Jadi di awal-awal itu kita beri ruang mereka untuk mencapai kesepakatan, tapi kalau tidak tercapai kesepakatan, maka kita selesaikan menggunakan proses adjudikasi, dan setelah itu baru kita putuskan. Gitu. Jauh Pak ya, maksudnya bahwa kewenangan Bawaslu semacam kuasi peradilan mungkin Pak ya, kalau bisa kita simpulkan. Bawaslu selain mengawasi tadi di lapangan, juga berhak kemudian berwenang kemudian membawa permohonan atau permintaan dari para pihak untuk kemudian diselesaikan di dalam persidangan, seperti itu Pak ya. Kompleks sekali kewenangan yang dimiliki Panwasli Provinsi Aceh untuk mengawasi sebuah proses pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum di Aceh. Lalu bagaimana kemudian dengan pemilihan kepala daerah.
seperti sudah Bapak katakan tadi, mungkin teman-teman yang sering nonton podcast Panwaslu Provinsi Aceh juga sudah lihat narasumber kita sebelumnya juga sempat menyinggung waktu sedang tahapan menuju pilkada, Pak, bahwa kita dalam hal ini tidak berwenang secara penuh untuk mengawasi pilkada, namun ikut ya Pak, ikut serta menemani Panwasli Aceh, atau seperti apa gitu Pak partisipasi kita dalam pilkada? Ya, dalam pilkada tentu kita karena undang-undang membagi kewenangan ya. Oh, oke, baik. Jadi kalau kita Panwasli Provinsi Aceh dan jajarannya itu bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu. Seluruh tahapan pemilu. Iya. Dan kalau teman-teman Panwasli Aceh yang ad hoc yang dibentuk oleh Timsel dan DPRA, dibentuk oleh DPRA. Iya. Melalui proses itu itu dasarnya adalah undang-undang pemerintah Aceh. Karena memang ada diatur untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu diawasi oleh Panwasli yang dibentuk, demikian kan bahasanya, dibentuk oleh meskipun semua di-SK-kan oleh Bawaslu, dan ketika bekerja juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah gitu. Tapi secara kelembagaannya sendiri proses pembentukannya memang ada sedikit perbedaan dan masa kerjanya juga berbeda, dan kewenangannya adalah yang Panwasli Pilkada untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pilkada serta seluruh kewenangan yang lain. Dan kalau Panwasli Acehnya dan seluruh jajaran yang di provinsi lain namanya Bawaslu itu melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu gitu. Jadi itu perbedaannya gitu. Namun demikian saya juga berterima kasih nih, sebenarnya sebelum saya jelasin takut lupa kan. Terima kasih untuk seluruh stakeholder, peserta partai politik peserta pemilu, lalu kemudian seluruh stakeholders dan ya ada TNI, ada Polri gitu ya, KIP juga, lalu kemudian pemerintah daerah juga, seluruh stakeholder baik itu CSO, LSM, perguruan tinggi gitu ya, semuanya, dan media juga jangan lupa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dan sinerginya dalam pelaksanaan pemilu kemarin, sehingga pemilu tahun 2024 kemarin berhasil kita lewati dengan baik dan menghasilkan pemilu yang dipercaya dan berintegritas gitu ya. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan selamat atas pelaksanaan pilkada, selamat juga untuk teman-teman Panwasli pilkadanya atas pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah kemarin, dan kita juga mendampingi, bersinergi juga gitu, dan seluruh stakeholder, teman-teman calon kepala daerah gitu, putra-putra terbaik Aceh, lalu kemudian KIP juga gitu atas pelaksanaan pilkada kemarin yang sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin di provinsi Aceh maupun di kabupaten kota seluruh Aceh. Jadi semoga dengan itu ini waktunya kita membangun Aceh gitu ya. Jadi DPR-nya sudah terbentuk ya secara berintegritas gitu ya. Kepala daerah juga sudah terbentuk, maka kita kemudian ayo sama-sama silahkan kita membangun Aceh sesuai dengan mimpi kita yang besar itu. Gitu. Luar biasa Pak Ketua ya. Semangat setelah perjuangan mengawasi tentunya lebih beda, ada nuansa yang berbeda dengan semangat kita pada saat mengawasi. Ada perasaan lega seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi. Alhamdulillah semuanya berlangsung damai di Aceh sampai kemudian legislatif dilantik, dan sekarang juga pimpinan-pimpinan di kabupaten kota dan di provinsi Aceh, pimpinan daerah juga sudah dilantik. The last Pak Ketua, sebelum kita closing, pesan untuk masyarakat secara umum dan semua viewers podcast Panwasli Provinsi Aceh yang melihat ini menuju kemudian akan 5 tahun lagi
perhelatan Pesta Demokrasi kita laksanakan. Apa pesan dari Pak Ketua Panwasli Provinsi Aceh kepada kita semua untuk menyongsong semoga pemilu maupun pilkada ke depan itu bisa jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dari 2024 ini? Iya, banyak harapannya. Mungkin satu buku nggak cukup kalau harapan gitu ya. Tapi doa kita semua, harapan kecil kita kalau kita boleh berharap ya, dan memang harapan kita harus punya harapan karena apa yang tidak boleh mati itu adalah harapan, hope ya. Semua kita boleh, semua boleh mati, apa yang tidak boleh mati adalah harapan gitu kan. Maka ayo kita berharap semoga harapannya adalah dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Aceh jauh lebih baik lagi. Yang kedua adalah penguatan kelembagaannya gitu ya. Kita sih berharap ada terobosan lah bagaimana mensiasati UPA juga sudah dari tahun Undang-Undang 11 tahun 2006 dari 2006 sampai dengan 2005 ini 2025 udah sangat lama. Iya, betul. Dulu juga di pusat juga Bawaslu-nya masih ad hoc, namanya masih Panwaslu. Kenapa kemudian di Undang-Undang Pemerintah Aceh namanya Panwasli gitu kan? Karena dulu tahun 2006 di pusat namanya Panwaslu. Oh, Panwaslu di awal sekali. Iya, tapi sekarang kan udah tahun 2025 gitu kan. Jadi perlu juga kita untuk melakukan penyesuaian. Penyesuaian. Jadi penguatan kelembagaan pengawasnya gitu, itu juga penting dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada ke depan, dan harapannya harusnya jauh lebih baik dari pelaksanaan pemilu kemarin dan juga pelaksanaan pilkada kemarin. Jadi transparansi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu maupun pilkadanya dijaga, kemudian agar kita juga bisa menghasilkan pemilu dan pilkada yang berintegritas dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi hingga semua program-programnya, semua kebijakan-kebijakannya itu mudah untuk dilaksanakan karena berangkat dari semangat yang tinggi dan semangat integritas yang tinggi gitu. Itu harapan kita. Dan yang kedua tentu para stakeholder ini paling penting bagi kita kan, bagi pengawas pemilu ya, harus bisa lebih erat lagi bersinerginya dari yang kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah bagus. Nanti ya harusnya lebih erat lagi dan lebih banyak lagi peran-peran yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Jadi kita tinggal merajut aja nih sebenarnya gitu ya, menjadi ujung tombak. Tapi juga sebenarnya pemilu dan pilkada ini bukan hanya milik penyelenggara pemilu kan, ini kan milik seluruh masyarakat. Partisipasi seluruh masyarakat. Nah itu yang kita dorong gitu. Mudah-mudahan itu harapan-harapan kecil. Siap. Semua boleh mati kecuali harapan, kalau kata Pak Ketua ya. Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktu. Pak Ketua sudah menyisihkan waktu untuk kita di sela-sela kesibukan beliau mengisi podcast menyapa kita di YouTube Panwasli Provinsi Aceh. Terima kasih teman-teman viewers, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.